Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih pile ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang yang akhirnya akan membuat kamu terkejut. Oke, kita mau lihat ya prediksi tentang yang akhirnya akan membuat kamu terkejut. Pal 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya. Atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kita lihat ya yang akhirnya akan membuat kamu terkejut. Pal 1, 2, 3. Simpan dulu ya. Oke. Nah. Kita mulai dari pal 1. Pilihan pertama, kalian yang memilih ini. Kartu pertama. Tara. Pal 1. Jadi pal 1 ya, yang akhirnya akan membuat kamu terkejut. Di sini aku ngelihat ya, mungkin ada dalam waktu dekat ini, atau akhirnya kamu akan lihat seseorang yang bisa bersikap baik sama kamu. Dan aku ngerasa orang ini nggak disangka ya. Misalnya kamu ngerasa apa iya orang childish ya, orang egois kayak gitu mau bersikap baik. Nah, ternyata dia bisa bersikap baik akhirnya. Ternyata ada seorang yang tadinya kita rasa nggak mungkin ya. Ternyata mungkin dia minta maaf sama kamu. Ternyata ada kemungkinan orang ini bisa bersikap baik, bisa minta maaf sama kamu jika ada salah gitu ya. Dan aku ngerasa apa ya? Ya itu bikin kamu terkejut lah. Masa iya orang kayak gitu? Tapi ya apa sih yang nggak mungkin gitu ya? Yang kita rasa nggak mungkin ternyata bisa aja mungkin ya, terutama ketika yang maha kuasa membolak-balikan hatinya, jadi dia akan memperlakukan kamu dengan sepenuh hatinya pada akhirnya ya itu yang bikin kamu terkejut. Kemudian di sini aku ngelihat apa ya, kalau kamu tetap konsisten ya dengan energi-energi positif, maka kamu akan menarik energi-energi positif gitu. Misalnya kamu pengennya ya udahlah, aku tetap mau jadi orang baik, aku tetap mau jadi orang yang penyayang, penuh cinta, kasih sayang gitu. Ya akhirnya kamu bisa nih apa ya, menarik-narik hal-hal yang positif, kayak menarik rezeki bisa, menarik orang-orang baik pada akhirnya bisa. Gitu loh say. Dan akhirnya yang akan bikin kamu terkejut, ada yang mau memancing ya, memancing perasaanmu. Hahaha. Gimana tuh say? Gini loh say. Apa ya kak? Mungkin ada dalam waktu dekat atau memang pada akhirnya kamu akan lihat seseorang mau berkelakuan manis ya, seseorang mau berperilaku baik ke kamu. Jadi ya dia akan bikin kamu baper, dia akan memancing kamu jadi terbawa perasaan. Ya, itulah. Oke. Cuma atau tapi. Nah, tapi kamu harus dengarkan ya intuisimu. Kamu harus dengarkan kata hatimu. Memang ada aja orang yang mau berperilaku baik untuk memancing kamu baper, memancing kamu jadi kasihan. Kamu bisa baper, bisa bawa perasaan. Ya, tapi
Tapi jangan biarkan ya, jangan biarkan orang-orang toksik memancing perasaanmu itu. Jangan biarkan orang-orang negatif menyakiti kamu lagi. Ya, gitu. Soalnya kan ada orang yang kayak, ya dia bisa lah bikin kamu itu jadi baper, terbawa perasaan, kamu nggak tega, kamu mudah kasihan gitu. Tapi ya belajarlah dari pengalaman ya, belajar dari pengalaman selama ini. Belajar dari hal-hal yang terjadi selama ini, kayak ya aku pernah bucin, say. Aku pernah diperbudak cinta, atau ya aku pernah apa ya, baper banget gitu, bawa perasaan banget ya ke orang. Tapi kan udah tahu ya rasanya kalau berlebihan baper, berlebihan bucin ya. Ya ujung-ujungnya kecewanya berlebihan. Itu. Terus aku ngerasa ada peluang ya ini. Beberapa dari kalian, beberapa dari kita ada peluang rezeki sebentar lagi ya. Aku ngerasa ini bisa sebulan 2 bulan ini ya, 1 bulan atau 2 bulan ini ada kabar tentang rezeki, ada kabar tentang finansial ya. Kayak ada potensi atau peluang kamu meningkatkan keuangan ya. Ada yang bisa meningkatkan keuangan sebulan 2 bulan ini, atau ada peluang untuk yang kamu kerjakan ya. Semoga yang kamu kerjakan berhasil. Oke. Terus aku ngeliat ya kamu nggak akan nyangka ya, ternyata ada orang yang kayak punya gejolak batin gitu sama kamu ya. Ada ini yang punya gejolak batin gitu loh, kayak ya mungkin ada yang benar-benar suka sama kamu, ada yang benar-benar mencintaimu. Tapi ya ada juga yang kayak nggak senang gitu, ada juga yang kayak benci atau nggak suka sama kamu ya. Ya, cuma kalaupun ada yang mencintaimu, kalaupun ada yang membencimu ya, mau ada yang cinta, mau ada yang benci, ya tetap aja orang itu, mereka itu cemburuan ke kamu ya. Ini ada yang sensi sama kamu sekarang ya, atau akhirnya kamu akan tahu ternyata orang ini sensi sama aku karena mencintaiku. Tapi ada juga yang sensi sama aku karena membenci aku gitu kan. Wah. Tapi aku ngerasa ya kamu bisa kok melepaskan energi racun, energi toksik itu bisa dilepaskan lagi. Terus aku ngerasa kamu tetap bisa menjadi orang yang penyayang, penuh cinta, kasih sayang ya. Ya nggak apa-apa, bagus lah kalau memang kamu itu pada dasarnya baik, penyayang. Kayak gimana pun kamu akan tetap bisa tersenyum, akan bisa tetap tertawa, hahaha. Kalau ada yang cinta ya udah, kalau ada yang benci ya sudah gitu kan. Oke. Cuma aku ngerasa kamu nggak mau lagi ya kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak mau lagi buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting. Kamu gak mau lagi buang-buang waktu untuk drama-drama orang-orang ini ya. Kamu gak mau lagi mengorbankan energimu, mengorbankan waktu, tenaga untuk drama-drama ini tuh buat apa. Jadi kamu lebih kayak ya sudah gitu, say. Yang terjadilah. Ada yang bencilah, ada yang cinta ya cintalah. Terus mungkin beberapa minggu ini ya, kamu ini sebenarnya sensitif banget sih. Beberapa minggu ini ya, kamu tuh sebenarnya sensitif. Mungkin itu juga yang bisa menguras energi kamu ya. Jadi jangan terlalu sensitif ya. Jangan terlalu khawatir, terlalu overthinking, jangan terlalu berpikir berlebihan. Oke, ini dia. Udah saatnya kamu melepas hal-hal yang negatif ya. Orang-orang yang bikin drama itu tidak usah diladeni ya. Orang-orang yang menghadirkan energi-energi negatif itu jangan diladeni. Gitu loh. Oke? Dan aku ngerasa
em, apa ya, terkadang yang bisa menguras energimu itu adalah emosimu. Yang bisa menguras energimu ya rasa sensitifnya kamu itu. Tapi aku ngerasa ujung-ujungnya kamu akan melepas sih. Kamu akan ya ikhlas atau lepaskan, bebaskan dirimu dari rasa-rasa yang kayak menguras energimu gitu. Ya kamu akan sadar sih, kamu akan terkejut bahwa iya juga ya, ngapain aku buang-buang energi untuk dia mereka. Ngapain aku buang-buang waktu untuk orang-orang yang banyak drama, banyak hal negatif ya. Ngapain aku terlalu memikirkan itu? Buat apa? Ya. Oke. Dan aku ngerasa sebenarnya ya, ya memang ini ada pada akhirnya, atau memang ini dalam hitungan minggu ya. Beberapa minggu ada yang mau mengambil hatimu. Ini beberapa orang. Kayak dia ya, atau memang ada temanmu, ada keluargamu ya, atau siapapun lah. Ada lebih dari satu orang mau mengambil hatimu ya. Jadi ada nanti yang mau baik-baikin kamu. Ya mungkin ada yang baik-baikin kamu itu karena gak mau kehilangan kamu. Ada yang baik-baikin kamu ya karena tahu, oh kamu itu penyayang. Aku gak mau kehilangan orang yang penyayang seperti kamu. Aku gak mau kehilangan orang yang penuh kasih sayang seperti dirimu gitu. Tapi ada juga ya yang mau baik-baikin kamu ini ya orangnya mungkin bisa manfaatkan kebaikanmu gitu. Jadi ada orang yang mau baik-baikin kamu ya mungkin ada keuntungan yang mau dia ambil di dalam dirimu. Yang jelas ya mungkin orang yang baik-baikin itu bisa aja bikin kecewa lagi. Jadi ya waspada gitu ya. Oke. Nah, minum dulu guys. Di sini aku ngerasa apa ya? Kamu kayak akan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, ya. Kamu akan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu juga akan menjadi apa adanya gitu, aku rasa, ya. Kamu akan jadi dirimu sendiri. Kayak, ya kalau udah memaafkan, kamu akan tunjukkan kamu sudah memaafkan. Kalau kamu masih kecewa, ya kamu akan tunjukkan kamu masih kecewa, ya. Jadi aku ngerasa gitu. Misalnya kamu nanti akan berhadapan dengan orang-orang ya, kamu akan tunjukkan gitu. Oh, aku nggak suka sama ini ya nggak suka gitu. Aku suka, aku nyaman ya aku nyaman, aku suka. Tapi kalau nggak suka ya nggak suka, gelai gitu kan. Atau aku udah maafkan ini, ya udah aku tunjukkan aku udah maafkan. Atau aku masih ada sakit hati sama si ini, ya aku tunjukkan bahwa aku masih sakit hati, aku masih kecewa gitu. Ya, kamu akan tunjukkan gitu apa adanya, ya. Terus yang akan bikin kamu terkejut ya, sebenarnya misalnya nih, kalau kamu banding-bandingkan hidupmu sama orang lain, ya jujur aja orang lain itu belum tentu hidupnya lebih baik dari kamu, ya. Misalnya kamu bandingkan dirimu dengan siapa gitu, ya jujur aja aku bisa bilang ini ya, hidupnya orang lain, hidupnya dia, hidupnya mereka, ya pada akhirnya itu belum tentu, ya belum tentu lebih baik dari kamu, gitu, nih kan. So hidup ini coba terima aja hal-hal yang udah terjadi. Yang udah terjadi lah, ya kan? Mau itu pahit, manis, ya orang yang pernah datang, pernah pergi, ya itu sebenarnya menjadi pembelajaran, pengalaman yang luar biasa untuk kamu, sehingga kamu ditempa menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Dan sadar gak sih, kamu itu sekarang udah lebih positif, kamu sekarang udah lebih spiritual, bahkan bisa aja jiwamu itu udah lebih baik daripada orang lain, jiwamu itu udah lebih luar biasa daripada mereka. Jadi syukuri itu ya. Dan memang jujur aja kamu bisa terkejut ya.
Ya bisa aja seorang itu, mereka itu yang bandingkan hidup dia, hidup mereka sama kamu gitu. Ya, aku ngerasa ada juga memang orang yang membanding-bandingkan hidup dia sama hidup kamu. Jadi dia ngerasa kayak, ya jujur aja, aku sih yang nggak bahagia sekarang. Jujur aja, aku yang masih gini-gini aja. Jujur aja, ya aku tidak lebih bahagia dari kamu. Aku tidak lebih positif ya. Aku tidak lebih spiritual ya. Aku tidak lebih bahagia gitu. Pokoknya aku tidak lebih apa-apa. Gitu. Ya, kamu akan kaget. Sebenarnya dia yang kayak malu sih. Malu menunjukkan kondisinya bahwa dia tidak lebih bahagia dari kamu. Oke, kita lihat lagi. Oke. Di sini aku lihat ya. Sebenarnya kamu itu punya banyak penjaga, ya. Banyak ini yang menjaga kamu. Kakek nenek moyangmu, leluhurmu, malaikat-malaikat ya. Ini banyak menjagamu. Ya, terutama Tuhan, terutama yang Maha Kuasa ya. Semua atas seizin Tuhan. Ya kamu layak dijaga, dituntun ya. Ya makanya kamu ada penjaga. Kamu akan terkejut sih ini. Di mana-mana sebenarnya kamu itu dilindungi, dijaga. Kamu itu nggak pernah sendirian. Begitu. Dan kamu itu sebenarnya mendapatkan layanan spiritual, ya. Kamu itu sebenarnya dapat spiritual service ya, atau layanan spiritual. Layanan spiritual itu diberikan ke kamu kayak kamu pengen kan, kamu pengen seseorang ini melakukan sesuatu, kamu pengen seseorang ini mencari kamu, ya kami yang akan menggerakkannya. Ya istilah kayak gitu, itu istilahnya ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi kan para penjaga ya, malaikat, leluhur ya, itu kan tahu isi hati kita. Ya kalau kita pengen kayak, ya pengen si seseorang ini mencari aku, pengen orang ini memperbaiki hubungan sama aku pengen dia minta maaf gitu ya. Penjaga kamu bisa menggerakkannya. Penjaga kamu, para penjagamu itu bisa menggerakkan seseorang ke kamu. Oke. Nah, dan kamu akan kaget ya, pada akhirnya seseorang datang lagi sama kamu. Ada yang mau hadir lagi ini, bahkan kembali ke kamu gitu say. Mungkin seseorang ya datang lagi, atau ya temanmu cari kamu lagi. Ya keluargamu juga kayak gitu ya. Dan apa ya, aku ngerasa ada ini ya, mimpi-mimpi, impian-impian, harapan-harapan yang ujungnya jadi kenyataan. Oke, amin ya. Nah, sekarang aku ngasih huruf, udah aku shuffle. Oke, huruf O, J, H, D, C, S, T, N, B, A, K, E, P, ada X, ada yang lama ya, ada F, M, I, dan R. Oke. Maret, Desember, Februari, Januari, Juli, Mei, Agustus, April. Ada Aries, ada Gemini, Sagittarius, Aquarius, Libra, Cancer, Scorpio, Virgo. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini PAL 2, pilihan 2. Kalian yang memilih ini kartu kedua. Tara. PAL 2 yang akhirnya akan membuat kamu terkejut.
aku ngerasa pada akhirnya ya kamu akan mendapatkan keadilan. Kamu akan dapat keadilan, ya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi nabur-nabur yang baiklah, say, ya. Dan aku rasa memang banyaklah kebaikan kamu, ya. Ini banyak nih kebaikan kamu yang udah kamu tanam, ya. Dan aku ngelihat kamu tinggal menuainya. Ya, tabur tuai itu berlaku sebenarnya. Kita nanam baik ya kita dapat yang baik dong. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau ada seseorang ya, seseorang ini entah siapa yang pernah menyakiti, seseorang yang pernah melukai, ya itu ada tabur tuainya, ada karmanya. Dia tanam buruk ya dia dapat yang buruk sebenarnya gitu. Dan aku ngerasa ya, aku ngelihat kamu akan diperlakukan dengan adil ya oleh seseorang, oleh dia, mereka. Misalnya ya aku kan mau nih berbuat baik. Aku juga pengen gitu loh, say, diperlakukan dengan baik. Ya pokoknya apa yang kamu lakukan ya. Seperti apa kamu memperlakukan seseorang ya maka seseorang itu akan memperlakukan kamu ya dengan hal yang sama. Kalau kamu orangnya baik ya semoga lah orang ini mau baik juga sama kamu. Aku rasa kayak gitu ya. Dan ini ada hasil dari kerja kerasmu, hasil dari perjuanganmu, pengorbananmu, hasil dari kebaikanmu, hasil dari kesabaran, atau apapun ya. Pokoknya kita kan udah pernah ya bercucuran keringat, bercucuran air mata, dan semua itu akan terbayarkan dengan kebahagiaan, dengan senyum, dengan tawa, ya. Jadi kita nggak selamanya sedih, kita nggak selamanya nangis, nggak selamanya berkorban, nggak selamanya berjuang. Ya akhirnya kita akan mendapatkan hal yang sama. Akhirnya ya air mata itu dibayar dengan kebahagiaan nantinya. Akhirnya ya udah. Kita yang udah jor-joran gitu ya, kayak kita terus nih yang aktif ya, akhirnya orang yang aktif, akhirnya dia yang aktif ya, kita pasif. Kita kan bisa kan kayak diam gitu pasif ya, bisa sih dapatkan ya hal-hal yang memang kita tanam selama ini ya. Oke. Dan aku lihat yang akan bikin kamu terkejut ya, kamu akan kaget. Ini entah siapa ya, kayak ada seseorang akhirnya dia sendiri gitu, ngerti nggak? Ngomongnya kayak ya pokoknya ada sih berapa yang memang bagian dari karmanya ya, bagian dari tabur tuai, atau entah siapa ini ya memang udah bagian dari hidupnya, karma-karmanya dia itu salah satunya ya ujung-ujungnya gak ada yang peduli sama dia, tidak ada yang tulus sama dia, ujung-ujungnya dia merasa sendiri, atau pada akhirnya dia sendiri gitu. Jadi mau sama siapapun dia kemungkinan gak bertahan lama, mau sama siapapun dia mungkin gak panjang hubungannya, ada ini yang gak langgeng gitu dengan orang lain, tidak panjang jodohnya dengan orang lain. Jadi ya kan akan terkejut gitu ya, kita bisa kaget, wah ternyata dia akhirnya sendiri ya gitu. Entah siapa ini ya, ada yang seperti itu. Oke. Nah, wah, ini ada ya tentang kestabilan ini. Kalau soal duit jangan khawatir ya. Soal keuangan ini ada yang lancar jaya ya. Kalau aku lihat waktunya ya, kayaknya masuk pertengahan tahun ini ya. Pertengahan tahun ini. Ya semoga ya kamu stabil secara finansial. Kita doakan lah yang terbaik. Tapi kalau aku prediksi kayak gitu ya,
Kalau aku lihat ada beberapa dari kita, beberapa dari kalian, pertengahan tahun ini ya, pertengahan tahun ini ya bagus soal rezeki ya, bakalan stabil gitu keuangan. Kayak beban-beban hidup itu akan lepas gitu ya, penderitaan, kesulitan, kesusahan ataupun ya apa aja lah, nggak harus tentang uang ya, pokoknya masalah-masalah itu akan beres ya. Hidup kamu akan stabil mulai dari pertengahan tahun ini ya. Semoga lah bisa lebih cepat ya, lebih cepat lebih baik ya, nggak apa-apa. Oke? Terus aku ngerasa kamu bisa kaget ya, karena kamu akan menemukan tanda-tanda lagi tentang seseorang. Maksudnya gini loh, Say, gue pengen move on gitu ya, gue pengen ngelepas, gue pengen lepasin nih orang, gue nggak mau lagi ingat-ingat dia gitu, Say. Ya udah, Say. Tapi ada lagi nih tanda-tanda tentang dia yang bisa kamu temukan di mana-mana ya. Tuh. Maaf ya aku pilek ya. Maaf kalau aku pilek. Oke, lanjut. Jadi di sini aku lanjut, ada sih kayak gitu. Ya kan kita bisa kaget gitu ya. Niatnya kamu ya udah aku pengen kayak melepaskan, mengikhlaskan, ya melupakan gitu. Tapi kok ada ya tanda-tanda tentang dia lagi. Aku kok kepikiran dia lagi. Itu. Atau kamu pergi kemana-mana gitu, ada tanda-tanda tentang dia. Cuma di sini jujur aja ya. Jujur aja ini ada yang diizinkan oleh alam semesta ini. Ya semesta masih mengizinkan koneksi ini. Semesta masih mengizinkan koneksi kamu sama orang ini. Gitu. Terus ya kamu akan kaget atau akhirnya kamu akan terkejut ya. Ternyata memang dia selalu memikirkan kamu. Ternyata memang dia selalu memperhatikan kamu dari jauh. Gitu. Ya. Jadi apa ya? Ya mungkin kadang kita ngerasa ya mungkin aku yang GR, aku kali ya yang gede rasa gitu. Sebenarnya kamu bukan GR juga ya. Atau kamu rasakan apapun itu bukan GR, bukan gede rasa. Karena di sini intuisimu bekerja, ya. Kata hatimu, feelingmu, firasatmu kuat. Seseorang memikirkan kamu aja, kamu langsung kontak batin, kamu langsung merasakan di dalam batin. Terus seseorang mencari kamu, mengorek-ngorek informasi tentang dirimu, kamu bisa rasakan itu. Jadi bukan GR ya, bukan gede rasa. Ini kan menjawab sebenarnya energinya. Memang ada ini ya, lagi gencar-gencarnya gitu. Dia lagi gencar-gencarnya mencari informasi tentang kamu. Atau ya paling enggak ya minimal gitu. Minimal dia mikirin kamu terus ya. Minimal kayak, bayangin ya seseorang fokus banget ini. Isi kepalanya itu kamu. Isi pikirannya itu dia fokuskan ke kamu ya. Ya kalau seseorang isi pikirannya fokus ke kamu kan jadi kayak, kok aku teringat dia gitu. Kan ada kontak batin ya. Ada ikatan batin di mana seseorang ini saat memikirkan kamu ya, terlalu keras dia memikirkan kamu. Ya akhirnya kamu kepikiran dia. Oke. Gitu say ya. Jadi aku ngerasa kamu ini bisa pusing-pusing. Ya orangnya nggak harus dia juga ya, bisa aja banyak ya kan, laris ya. Laris juga ini berapa orang memikirkan kamu ya. Ya banyak sih, jujur aja memang banyak memikirkan kamu. Terutama beberapa hari ke depan. Beberapa hari ke depan mulai dari dia lah, temanmu, keluargamu, saudara, kawan dan sebagainya, itu ada yang mikirin kamu. Kamu bisa jadi pusing-pusing karena energi orang-orang itu masuk ke dalam kepalamu ya. Ini kamu bisa pusing-pusing gak jelas ini. Karena banyak energi yang memfokuskan, memikirkan kamu dan masuk ya ke dalam kepala. Kan di kepala ini bisa menangkap energi gitu. Oke? Terus apa ya? Kita lihat lagi.
Oke. Nah, baiklah. Jangan kaget ya, ujung-ujungnya masih ada pertemuan antara kamu dan seseorang itu, ya. Ya, kamu bisa terkejut lah pada akhirnya. Apa iya, apa mungkin gitu. Tapi jangan abaikan intuisimu ya. Jangan abaikan feelingmu. Jangan abaikan firasatmu ya. Karena aku ngerasa ya, kalau kamu punya feeling ya, punya firasat, kayaknya aku ketemu dia deh. Ujungnya gitu ya. Kayaknya akhirnya aku akan ketemu dengan ini, aku akan ketemu dengan itu. Kayaknya temen aku, keluarga aku ya, kawanku, saudara aku kayaknya pengen banget ketemu sama Akil gitu. Dan memang iya gitu. Oke. Terus aku ngerasa ya ada beberapa hal yang bisa memancing emosionalmu juga dalam waktu dekat ya. Beberapa hal bisa memancing emosional kamu. Kayaknya ini beberapa hari ke depan. Ya. Misalnya apa ya? Kamu memikirkan uang. Misalnya kamu memikirkan yang kamu kerjakan, atau kamu memikirkan keluargamu, temanmu. Kan kayak mumet gitu ya. Semua kita pikirkan. Terus kita kecapean lagi ya, kelelahan. Karena aku rasa mungkin entah beberapa hari ya, beberapa minggu ke depan kamu bisa banyak beban pikiran. Udah banyak beban pikiran, kecapean, terus mikirin mereka lagi gitu. Dia lagi gitu ya. Jadi amsyong, jadi kayak ya bisa emosi sih. Ya bisa emosional. Cuma di sini ada ya, memang yang ini tuh ujian hidup loh. Ini ujian hidup buat kamu. Ini semua cobaan. Supaya hidup kamu tuh naik level. Ya entah kamu sadar atau enggak ya. Kamu itu diuji sebenarnya. Diuji bagaimana menghadapi masalah. Kamu diuji bagaimana mengendalikan diri. Kamu diuji bagaimana menaklukkan diri sendiri. Supaya kamu bisa menaklukkan mereka. Supaya kamu bisa menaklukkan dunia. Gitu. Oke. Nah. Ini berapa kalian ya? Beberapa dari kita ini bisa takut sebenarnya, bisa panik, cemas, khawatir ya. Apa ya? Ya pokoknya kamu itu nanti bisa punya ketakutan gitu, kayak aku harus apa ya, melanjutkan hidupku, aku harus bagaimana gitu. Tapi ujung-ujungnya kamu nggak akan takut ya. Ujung-ujungnya kamu tidak akan cemas. Karena di sini ada memang para penjagamu ya. Sebenarnya kamu itu aman. Bahkan orang-orang yang kamu cintai itu semua aman, dijaga oleh para penjaga. Jadi nggak hanya kamu yang dijaga ya. Tidak hanya kamu yang dijaga, tapi ya orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu sayangi itu juga dijaga. Dijaga malaikat dan leluhur itu ya. Jadi nggak perlu kamu khawatir, nggak perlu takut ya. Bagaimana besok, lusa, bulan depan, tahun depan ya. Aku rasa semua akan baik-baik aja sih. Oke? Dan ada beberapa hal ya. Aku rasa ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi tentang koneksimu sama seseorang, atau apa ya, apa yang kamu pikirkan, siapa yang kamu pikirkan ya. Misalnya gini ya, kalau aku dengar intuisiku, aku ada koneksi gitu sama kamu ya. Kalau aku dengar firasatku, feelingku, kata hatiku ya bilang ya kita ada koneksi ya, koneksi kuat gitu. Cuma aku ngerasa memang ini kan ada yang koneksinya benar-benar gitu ya, benar-benar nyata gitu. Nah kalau ini benar-benar nyata koneksinya, itu akan ditunjukkan dengan pada akhirnya kalian akan ketemu gitu. Jadi kalau suatu saat kamu ketemu seseorang ini ya, tandanya kalian terkoneksi selama ini ya.
Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Karena ini berapa ada yang memang ada yang koneksinya itu kayak itu pembelajaran hidup aja, pelajaran hidup ya, pengalaman hidup. Oke. Nih. Ada beberapa hal yang bisa bikin kamu galau ya dalam waktu dekat. Jadi kamu jaga emosionalmu. Kalau galau, jangan berlebihan ya. Jangan buang-buang waktumu untuk hal-hal yang galau. Oke? Galau itu boleh, tapi jangan berlebihan. Kamu harus sayangi dirimu, cintai dirimu, rawat dirimu ya. Jangan mau tenggelam di dalam kesedihan. Jangan mau tenggelam di dalam rasa sedih gitu ya. Karena kayak gimana pun kita harus bangkit lah. Hidup ini kan harus berlanjut gitu, say ya. Terus aku ngerasa ini entah siapa ya, orang yang sulit banget sebenarnya berjuang, atau memang ini ada hubungan rumit, hubungan sulit ya. Ada hubungan sulit ini. Tapi kamu akan terkejut. Ternyata orang ini mengkhawatirkan kamu ya. Ya, kamu akan terkejut nanti ya. Pada akhirnya kamu akan tahu, oh ternyata dia mengkhawatirkan keadaanku ya. Apalagi kalau ada yang menjauhkan, ya ternyata dia mengkhawatirkan keadaanmu. Ada yang bertanya-tanya gitu, apa kamu baik-baik aja, apa kamu sakit, apa kamu masih kecewa sama aku, apa kamu masih sedih dengan apa yang aku lakukan. Ya, dia galau juga sebenarnya ya. Terus aku ngerasa kamu akan mendengar suara-suara hewan, kamu akan mendengar suara-suara binatang, itu sebagai petunjuk ya, akan terjadi sesuatu ya. Kamu bisa lihat itu di intuisimu atau kamu dengar intuisimu. Misalnya gini ya, misalnya entah beberapa minggu ke depan sih menurut aku ya. Menurut aku beberapa minggu ke depan, seminggu 2 minggu mungkin ya. Beberapa minggu ini nanti kamu akan mendengar suara hewan. Suara hewan misalnya suara cicak ya. Nah, kalau ada suara cicak yang aneh gitu ya, coba apa yang kamu rasakan di intuisimu, ya itulah yang akan terjadi. Misalnya aku dengar suara cicak ya, terus di pikiran aku ya yang akan terjadi adalah aku rasa dia akan begini, aku rasa keluargaku, temanku akan begini, akan begitu, ya itu yang akan terjadi. Itu petunjuk ya. Ya kemungkinan kayak gitu. Bisa juga ada dengar suara dogi, suara kucing, suara burung, suara apa gitu ya, yang kamu rasa waktu aku dengar suara itu ya aku ngerasa ini mau terjadi gitu ya, memang terjadi gitu ya. Itu petunjuk lah, beberapa ada seperti itu ya. Oke, dan apa ya, aku ngerasa tetap tenang ya, tetap tenang, banyak berdoa. Dan sebenarnya apa ya, semua yang terjadi itu ya, itu menguji kesabaranmu aja, menguji keimananmu, menguji apa ya, ketangguhanmu sebenarnya, supaya kedepannya kamu tuh menjadi orang yang lebih peka ya, lebih peka terhadap semesta. Oke? Nah langsung ya. Ini aku udah shuffle, ada huruf Y, R, B, L, A, D, K, Q, N, V, G, W, I, S, M, Z, U, T. Oke, Oktober, Juni, November, Maret, Mei, Juli, April, Desember. Ada Libra, Pisces, Leo, Taurus, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Virgo. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke guys. Ini PAL 3, pilihan 3. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Tara. Wah, PAL 3. Nah, yang akhirnya akan membuat kamu terkejut ya. Di sini aku ngelihat pada akhirnya ya, cepat atau lambat
suatu saat nanti. Ya semoga lah, semoga dalam waktu dekat ya. Kamu ini akan melihat seseorang kebingungan selama ini. Bagaimana ya cara untuk mencari kamu? Bagaimana ya cara untuk menghadapi kamu? Bagaimana cara untuk bicara sama kamu? Gitu. Ibarat kayak aku ngerasa dia nggak cari aku loh, say. Aku ngerasa ya dia mana mungkin lah mikir untuk bicara baik-baik sama aku. Dia mana mungkin lah ada itikat baik ya untuk menghadapi aku. Tapi ya ternyata ya udah, kamu akan terkejut ya. Pada akhirnya kita bisa terkejut bahwa ya seseorang ini lama mempersiapkan dirinya selama ini ya. Seseorang ini mungkin ada yang membuat kamu kebingungan, ada yang membuat kamu ngerasa ya dia kok kayak aneh, dia kayak pelin-pelan juga orangnya, susah ditebak juga. Atau ya udah sih, aku ngerasa udah capek aja gitu ya. Capek lah menghadapi drama-drama orang ini gitu ya. Tapi ya akhirnya ujung-ujungnya kamu akan tahu, dan kamu pasti kaget lah, kamu pasti terkejut. Ternyata dia selama ini mencari kamu, dia selama ini memata-matai kamu, dia selama ini mengawasi gerak-gerikmu, dia memantau kamu, memantau situasi, dia memantau keadaan. Kira-kira kapan ya waktu yang tepat buat saya cari kamu, saya mau hadapi kamu, saya mau bicara baik-baik sama kamu. Gitu loh. Makanya kayak oh ternyata itu ya rencana dia. Gemoy juga ya, say. Gemoy banget ya. Ya ada loh berapa dari kita kayak gitu, dimana ya maksudnya kayak ya kita nggak nyangka aja gitu, ternyata orang ini diam-diam merencanakan itu. Ternyata ada juga itikat baiknya untuk mikir lah setidaknya ya, paling nggak ya minimal mikir ya gimana gitu ya, harus membereskan urusan sama kamu, atau ya bicara baik-baik kalau memang ada yang mau dibicarakan, atau apa ya, berkelakuan baik lah, ada etikat baik lah gitu kan. Oke. Kan ini kartu paling sekaget-kagetnya di tarot ya. Jeder gitu. Duar, kamu akan terkejut lah pokoknya. Bisa aja orang ini nanti yang ngomong sendiri ya. Orang ini yang duluan jujur gitu. Orang ini akan duluan mengungkapkan semuanya. Dia yang akan duluan mengungkap ya apa yang dia sembunyikan selama ini. Dia yang akan duluan mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Ya kamu kan kaget ya. Oh, akhirnya dia ngaku ya. Dia ngaku sebenarnya dia salah, atau dia ngaku dia pelin-pelan, dia kebingungan. Ya akhirnya dia ngaku aja bahwa ya dia orangnya banyak pertimbangan. Selama ini belum punya pendirian, tapi akhirnya kan seseorang bisa menemukan jati diri ya. Akhirnya seseorang akan punya pendirian, akan punya prinsip ya, dan kamu akan kaget lah. Ini kan kayak orang yang tadinya kekanak-kanakan menjadi dewasa. Ya tidak harus usia lah, usia itu hanya angka, say ya. Jangan bahas-bahas umur. Umur itu hanya angka, itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Ya pokoknya kalau dia kemarin childish, kemarin dia kekanak-kanakan, ya semoga akhirnya dia bersikap dewasa. Terus kamu akan kaget ya. Kamu akan kaget tentang keluar masuknya duit, atau masuk keluarnya uang, Maksudnya gimana, say? Gini loh, say. Gimana ya, Kak? Mungkin aku bilangnya jujur aja, nanti ada nih kestabilan keuangan. Aku rasa ini paling cepat seminggu 2 minggu ya, itu paling cepat. Tapi paling lama sebulan 2 bulan ya, kalau aku lihat kayak gitu.
Paling cepat rentang waktunya 1 sampai 2 minggu ke depan, tapi paling lama 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Ya kamu akan ngerasa ada juga ya rezeki. Akhirnya keuanganku stabil. Ya kamu kaget lah gitu. Atau ya namanya rezeki bisa dari mana-mana aja ya say ya. Jadi kamu bisa kaget, bisa terkejut dengan gemoy gitu aku rasanya. Tapi ya kita tuh kalau senang jangan berlebihan ya. Kalau puas itu jangan berlebihan. Jangan gampang puas, jangan gampang senang gitu. Karena aku ngerasa kalaupun ada rezeki, ada uang yang masuk, ada pendapatan, pemasukan, ya itu uang bisa keluar gitu aja. Itu uang bisa keluar dan keluar. Ibarat kayak ada nih uang yang numpang lewat dalam waktu dekat ya. Akhirnya kamu akan terkejut. Ih, ini uang kayaknya numpang lewat aja gitu. Masuk sih ini rezeki ya, keuangan. Habis itu keluar. Habis itu loss gitu aja. Terus gimana say? Ya kelolalah, manajemen lah keuangan kamu say ya. Gitu guys. Kita ya tetap ya harus ada waspada. Ada rasa kayak ya aku harus manajemen keuangan. Kita kan nggak pernah tahu ya, biaya tidak terduga, dana tak terduga itu bisa terjadi gitu aja, dan kita harus ngeluarin uang gitu aja. Jadi pintar-pintar ya manajemen keuanganmu, oke? Terus akhirnya kamu akan terkejut tentang perubahan seseorang ini. Apa ya? Aku ngerasa gitu. Kamu akan lihat perubahan seseorang. Mungkin yang tadinya egonya tinggi ya, setinggi tower gitu. Atau lebih tinggi dari tower. Nah, ada ego seseorang yang tinggi banget ya. Tapi akhirnya egonya runtuh ya. Egonya itu akan hancur. Dan dia merasa kehilangan kamu. Ya, mungkin akhirnya kamu akan tahu ya. Kamu pun bisa kaget. Cuma ya gak usah kaget banget lah. Biasa aja lah. Misalnya gini loh. Entah suatu saat nanti ya, pada akhirnya kamu akan tahu. Oh, ternyata dia kehilangan aku ya. Entah dia nanti ngomong langsung. Kan ini ada orang yang speak up nantinya ya. Kayak, iya deh, aku kehilangan kamu. Memang gitu. Ya deh, aku ngaku aku kehilangan kamu selama ini gitu. Ya kamu kan jadi kayak wah tuh dua. Tapi ya nggak usah gampang senang gitu. Atau ya udah, mungkin cukup tahu atau kamu memang udah ngerasa ya memang seseorang ini kehilangan kamu lah intinya. Oke? Dan dia kayak merasa bersalah, serba salah juga ya. Beberapa ini tentang mental yang belum siap untuk menghadapi kamu. Beberapa ini tentang seseorang yang banyak masalah. Jadi kamu akan terkejut juga sih. Ternyata masalah hidup dia itu ngeri-ngeri loh say gitu. Kamu akan tahu ya nanti kabarnya dia masalahnya itu luar biasa. Masalah dia itu ya jauh lebih banyak daripada kamu. Masalah-masalah hidup seseorang ini itu jauh lebih ngeri gitu aku rasanya. Ya, mungkin ada ya yang nanti kamu lihat, ternyata dia masalahnya keuangan ya. Ternyata masalah dia itu sama orang lain. Masalah dia itu sama kerjaan. Masalah dia itu mungkin sama keluarga, sama teman. Atau kamu akan tahu aja seseorang ini bermasalah sebenarnya di hidupnya. Atau ada masalah di dalam dirinya sendiri. Makanya dia itu payah sendiri, ribet sendiri. Ya kayak gitu. Kan ada masalah seseorang di dalam dirinya sendiri ya, kayak tentang mental, ego, keras kepala, kerasnya hati dan sebagainya. Itu kan ya harus dia bereskan dulu sebenarnya ya. Oke. Dan ini ada ya, sebentar lagi mau memancing keributan. Jangan terpancing ya. Cobalah bijak-bijak mengelola energimu. Jangan mau buang-buang energi untuk orang-orang yang memancing keributan. Itu bikin capek say ya, capek. Oke? Nih, ada saatnya kamu diam. Ada saatnya kita diam. Diam semuanya. Diam ya, diam. Ya terkadang nggak apa-apa ya. It's okay. Semua ada waktunya kok. Ada waktunya bicara kan, tapi ada waktunya diam. Ada waktunya aktif, tapi kadang ada waktunya pasif. Ada waktunya diam. Ya nggak apa-apa ya. Kalau kamu tahu membagi waktunya, manajemen waktunya ya silakan.
Karena aku ngerasa kamu perlu ini membatasi diri untuk kesehatan mentalmu. Kamu perlu untuk diam supaya nggak buang-buang energimu. Karena jujur aja kamu ini rentan sakit loh ya. Kamu overthinking aja, berpikir berlebihan. Udahlah, sakit kepala lah, nggak enak badan lah, bisa demam, meriang-meriang, merindukan kasih sayang. Meriang gitu ya, itu istilahnya loh ya, itu loh say. Jadi ya jangan buang-buang energimu ya, karena ini kita rentan sakit. Kan udah banyak ini masalah hidup kita ya, udah banyak nih. Hidup sendiri kita, maksudnya hidup kita sendiri itu aja udah ribet gitu. Hidupmu sendiri aja itu udah ribet kan. Jadi jangan ribet-ribetkan lagi dengan hal-hal yang gak penting, yang memancing emosi, memancing keributan. Itu hanya buang-buang energimu. Jadi kamu harus pintar-pintar batasi diri, tahu kapan waktunya bicara, tahu kapan waktunya diam. Jadi kelola energimu supaya efektif dan efisien energimu digunakan. Oke? Dan aku ngerasa kamu akan tahu ini ya, kehidupan pahit seseorang. Kamu akan tahu seseorang itu ternyata sakit ya. Sakit ini bisa sakit fisik, bisa sakit mental, bisa sakit nih kantongku, keuanganku. Atau aku sakit hati sebenarnya. Kehidupan aku pahit. Kamu akan tahu nih ya, kamu akan kaget juga. Ibarat kayak ya gue ngerasa dia tuh fine-fine aja, gue ngerasa dia bahagia, dia happy, tapi apa nyatanya ya, kaget sih, terkejut ya. Kamu akan tahu, ngeri juga ya masalah dia. Atau kamu lihatlah seseorang, misalnya ada yang sakit, temanmu, keluargamu, saudaramu, kalau ada yang sakit kan nanti kayak ih kasihan juga ya, terkejut sih. Aku kira orang itu akan baik aja ke depannya nanti, tapi ternyata dia nggak baik-baik aja. Ya manusia kan punya banyak masalah. Setiap orang punya masalah. Ya, porsinya beda-beda. Setiap manusia itu ada masalahnya, ada penderitaannya masing-masing. Dan ini juga ya. Aku ngerasa kalau kamu mau baik, kamu baik aja. Tulus-tulus aja gitu, supaya kamu nggak kecewa ya. Karena kalau kamu menaruh ekspektasi, harapan berlebihan terhadap manusia, ya kamu bisa kecewa gitu. Apalagi manusia bisa berubah gitu ya, sifatnya, sikapnya. Cuma aku ngerasa kamu nanti bisa ya, baik banget dan menjadi orang yang tulus gitu. Mungkin yang pilih PAL ini orang spiritual banget ya. Kamu yang milih PAL 3 ini sangat-sangat spiritual. Jadi kayak ya udah, gue kalau pengen baik ya gue pengen baik aja. Ya pengen tulus aja gitu. Dan rasanya plong ya, rasanya lega gitu kalau kita baik dan tidak berharap balasan. Ya ibarat ya jadi orang tulus itu gak apa-apa sih, bisa lega aja karena kita gak menaruh ekspektasi kepada manusia. Kita gak berharap ya kebaikan kita dibalas. Jadi ya slow gitu, nyantai. Maksudnya ya relax ya. Jadi orang tulus itu relax karena gak berharap apa-apa. Dan kamu akan kaget lah, akan terkejut ya. Oh ternyata aku bisa tulus juga ya. Dan jadi orang tulus itu enak juga sih. Nggak overthinking ya. Nggak berekspektasi. Gitu. Nah ini kan kamu mungkin akan terkejut ya. Kamu itu sebenarnya bisa menjadi orang yang berserah. Kamu sebenarnya bisa menjadi orang yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan semesta. Kamu akan jadi orang yang ya udahlah, sebagai manusia kan aku hanya bisa berusaha, bisa berdoa, ya udah. Aku tulus-tulus aja. Aku tidak terlalu berharap, jadi tidak terlalu kecewa gitu. Kemudian ya menyerahkan kepada Tuhan, kepada semesta. Ya bagaimanapun Tuhan akan menunjukkan kebenaran, Tuhan akan menunjukkan keadilan ya. Kamu akan serahkan semua gitu pada ilahi ya, pada yang maha kuasa, pemilik alam semesta. Tapi ini nih, karena kamu orang yang baper ya, yang milih PAL ini memang makin spiritual ya, makin sensitif, makin tajam juga intuisimu ya.
Jadi yang milipal ini udah makin spiritual, makin tajam intuisimu, makin sensitif juga kamu. Jadi perasaanmu juga bisa berubah-berubah gitu aku rasanya. Kadang ngerasa pengen tulus, tapi kadang ogah-ogahan gitu. Jadi kayak kaget ya. Ya gue kayak pelin-pelan gitu loh say gitu. Atau apa ya, gue kadang surrender aja, menyerahkan semua kepada Tuhan, kepada semesta, tapi habis itu kayak overthinking, khawatir lagi, cemas lagi. Ya gitu, cuma apa ya, enjoy aja sih aku rasanya ya, terutama bagi kalian ya yang menghadapi orang-orang, menghadapi manusia-manusia yang banyak drama ya. Ramah aja gitu, atau ya lebih kayak orang yang ikhlas gitu ya. Ikhlas dalam artian aku mau diabaikan juga ya udah gitu. Orang mau cuek silakan, tidak ingat kebaikanku ya silakan. Orang nggak ingat sama aku, nggak ingat perjuanganku ya udah. Tapi kan Tuhan maha melihat gitu ya. Jadi minta pengakuan sama Tuhan aja. Tuhan mengakui kok kebaikanmu ya. Oke, berbahagialah, bersukacita, tertawa, hahaha. Semua akan baik-baik aja ya. Banyak-banyak bersyukur. Terus asal kamu tahu ya, kamu itu tidak kebetulan lahir di dunia ini. Kamu tidak kebetulan bisa spiritual kayak gini ya. Terus ada yang Tuhan persiapkan ini buat kamu. Ada yang maha kuasa ya. Yang maha kuasa lagi merencanakan berkah yang besar untuk kamu. Ini berapa kalian kalau tahan uji ya, udah diuji berkali-kali, ujian hidup banyak banget, tapi kamu selalu lulus ya. Lulus terus ya di tempat kehidupan ini. Ya udah, akhirnya ada nih hadiah buat kamu nanti. Beberapa kalian ada ya rezeki besar-besaran buat kamu nanti. Ya meskipun hidup ini banyak naik turun ya, tapi ujung-ujungnya ada ya kalian yang punya keuangan luar biasa suatu saat nanti. Jadi kamu bisa beli apa aja. Kamu bisa jadi sumber rezeki, bisa berbagi ya. Tapi ingat berhemat juga lah ya. Hidup ini kan harus bijak-bijak. Oke. Nah, aku ngerasa setiap orang ya, setiap manusia itu punya jalan hidup masing-masing. Dan jalan hidup kamu ya, jalan hidupmu itu mungkin berbeda lah dengan orang-orang. Jalan hidupmu itu tidak mudah, karena kamu itu salah satu dari orang-orang pilihan. Jadi kalau kamu jiwa yang spesial, ya perjalanan hidupmu juga spesial. Hidupmu tidak mudah, ya karena kamu itu ditempa, kamu sedang dipersiapkan, kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang berkualitas ya. Jadi ya, itu say. Oke, aku ngasih huruf ya. Berkaitan UTLOGCJBA DSIFMRHKP. September, Desember, Juni, Mei, Agustus, Maret, Oktober, Februari. Ada Scorpio, Aquarius, Capricorn, Aries, Taurus, Cancer, Leo, dan Sagittarius. Sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.